Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, aku Nanda Ayu Fajriyah dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini, aku mau ngeresume PBLK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang nih. Dari hari pertama hingga hari kedua. Yuk mulai! Sebelum masuk ke pemateri, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian informasi-informasi sebelumnya. Tahu nggak sih, peserta PBAK tahun ini diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang loh. Dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, dan Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Banyak juga ya. Visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Visinya, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya, yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya asing yang tinggi. Tujuan UIN Malang mendirikan kampus. Yang pertama, memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, terdapat 7 fakultas loh, yang terdiri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Saintek, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan. Dan juga ada pascasarjananya juga. Dan salah satu keunggulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini yaitu Universitas Islam pertama yang mencetuskan sistem mahat untuk para mahasiswa agar tercapainya salah satu misi UIN Malang, yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Keunggulan lainnya yang bisa kita banggakan dari UIN Malang yaitu yang pertama, kita mempunyai mahat, bukan diartikan hanya untuk penginapan. Yang kedua, pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan. Yang ketiga, program Mahat Ali bagi yang kemampuan baca kitabnya bagus. Yang keempat, program Hatiki bertujuan untuk menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran, di mana di dalam mahat para santri dididik untuk memperdalam spiritual, berakhlakul karimah, dan ilmu yang luas, dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim intelektual. Adapun PBAK 2021 mengusung tema mewujudkan generasi muslim yang moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, yang mana telah disampaikan oleh Bapak Rektor dalam pembukaan acara PBAK 2021. Di mana inti dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus yang beliau pimpin pada saatnya nanti akan menjadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab atau mengamalkan ajaran ulama, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata. Akan tetapi, pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi. Akan tetapi, pemimpin sejati yaitu orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda, karena yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain.
Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Hari pertama, materi pertama diberikan oleh Bapak Wakil Rektor pertama UIN Malang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, tarbiyah, dan kedokteran dan ilmu kesehatan. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 hingga 160 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi atau dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas lain dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem SIAKAT, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan sedangkan mahasiswa semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi mahasiswa atau manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri, baik secara mental dan spiritual, dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami, dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Seperti UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini, kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini, di Indonesia masih pandemi. Kini, Kota Malang levelnya sudah turun dari level 3 ke level 4. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Hari kedua ini diisi dengan acara-acara UKM. Yang pertama ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketuanya Farhana Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengomunikasikan dan informasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Farodi. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Selanjutnya ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa, UKM Menwa. Selanjutnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa yang pertama adalah Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution. Selanjutnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa yang pertama adalah Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji. Selanjutnya, UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang pertama, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia.
Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk provinsi dan Wiracakti Yuda untuk Uinmah. Arti lambang Wiracakti Yuda sama dengan 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya dilempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Selanjutnya ada UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Malang, Dewi Candika Bulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan adalah OPS Diklat. Selanjutnya, UKM PMII, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa 2021. Diens Natalis. 6 bidangnya: sosialisasi keagamaan, dikten atau pendeglian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi tim kesehatan, penelitian pengembangan, webinar perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Materi selanjutnya dengan hashtag Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicaranya Muhammad Hasanuddin Wahid dan Muhammad Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur, dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah, diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu, saya sempat pilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotipe tulisan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang ini bisa berkiprah di mana saja. Dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulanginya COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity. Selanjutnya ada UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M, kajian untuk melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain. Keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah internasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya, baik secara nyata, buku, maupun di media sosial. Selanjutnya, UKM UAPM Inovasi.
unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produk UAPM Inovasi adalah Key Plus, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analisis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar, upgrade skills, jurnal scams, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Spesifikasi, yaitu player, contohnya vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, yaitu try-in atau agenda rutin tiap tahun. Gasuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Club atau JC. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, motonya aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya diklat, pameran, hunting besar. Selanjutnya, UKM Simfoni, platform Simfoni FM. Program hariannya Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh dan Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguannya Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Sukar, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumi. Program mingguannya Simfoni Weekend Show, Daebak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya Off Air atau Simfoni Indie World Station, On Air, Daily Program and Weekly Program. Selanjutnya UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 2000. Selanjutnya ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun. Mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki lapang prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR atau Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisinya kaligrafi, kiroab, MC, qasidah, nasyid, salawat, gambus. UKM Teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM apalah? Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, orot, susur goa, ilmiah. Salah ya gue ya? Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, mendaki, sosial,
bencana alam, olahraga mendaki gunung dan panjat tebing orot, susur goa, dan ilmiah. UKM Union atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big event-nya yaitu Kopma Fair Big event-nya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar, unit mahasiswa. Big event-nya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. Selanjutnya, UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia untuk mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info eksternal, departemen social development. Sekian resume PBLK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.